kamar 51 sebuah penginapan di kawasan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, jadi saksi bisu tindak penghilangan nyawa manusia di luar batas kemanusiaan. Ayu Indraswari, seorang ibu muda asal sebuah kampung di jantung kota Yogyakarta, pasti tidak menyangka hidupnya akan berakhir setragis itu. Heru Prasetyo, pemuda pendiam dan penyendiri asal Temanggung, pada sore itu Sabtu 18 Maret 2023 bertindak sangat keji. Tersangka dalam kasus pembunuhan ini mengaku menggebuk Tengku Ayu menggunakan pipa besi paralon hingga korban tak bersuara di ranjang. Tak ada seorang pun mendengar aksi itu, walau kamar di sebelahnya pun terisi tamu. Ia lalu menyeret tubuh korban ke kamar mandi. Horor mutilasi dimulai. Detail aksi Heru itu kita dapatkan gambarannya, tetapi benar-benar tidak layak kita ceritakan karena sungguh di luar batas kemanusiaan dan akal sehat kita. Siapakah Heru Prasetyo ini? Keterangan yang kita dapatkan, pemuda berumur 23 tahun ini dikenal sosok penyendiri dan pendiam. Di tempat kerjanya dan juga kampungnya ia juga dikenal pribadi. Dalam pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan di Pakem ini, adakah motif yang disembunyikan oleh pelaku selain dia ingin menguasai harta korban untuk menutup masalah pribadinya, yaitu utang? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari psikologi forensik, kemarin kita sudah mendapatkan hasil bahwa memang motifnya adalah motif ekonomi. Jadi dia memiliki hutang atau pinjaman dengan pinjaman online di 3 tempat sebanyak 8 juta, dan pinjaman itu tentunya membuat beban buat dia, dan dia berusaha untuk mencukupinya atau menutupinya dengan cara jalan pintas, mencari korban yang kira-kira menurut dia sasaran itu bisa mencapai target. Jadi karena antara tersangka ini dengan korban ini sudah pernah sebelumnya berteman gitu, kemudian dia mengambil, ada 3 yang ditelepon, dan yang sanggup untuk bertemu pada hari Sabtu itu adalah yang korban ini. Jadi memang tidak ada motif lain kecuali memang ingin menguasai hartanya, karena dari sisi ekonomi dia ingin mengembalikan pinjaman online. Banyak orang atau publik melihat
level kekejaman si pelaku ini betul-betul di luar batas kemanusiaan ya, dengan bukti-bukti petunjuk dan jejak yang ditinggalkan ini. Nah, dalam pemeriksaan awal ini apakah pelaku ini katakanlah mengidap dalam tanda kutip kelainan psikologis atau gangguan mental dan sebagainya? Ya, dari hasil pemeriksaan psikologi forensik, pelaku ini mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi tidak ada gangguan terhadap dia. Dia melakukan itu karena semata-mata untuk menghilangkan jejak. Dan dia melihat ini dari YouTube. Jadi bagaimana melumpuhkan korban, bagaimana untuk menghilangkan jejak, itu dia melihat dari YouTube. Dan itu yang dia praktekkan. Dan dia merencanakan dari awal. Jadi dia sudah merencanakan dengan membawa peralatan untuk melumpuhkan korban, kemudian menghubungi korban, menentukan sasarannya, menghubungi korban, kemudian bertemu, dan setelah mendapatkan korban dia langsung action untuk melumpuhkan korban dengan niatan untuk menguasai kendaraan ya atau harta benda milik korban ini. Jadi tidak ada gangguan ya. Oke. Pelaku meninggalkan identitas di lokasi kejadiannya. Ini mengapa Bu? Kalau misalnya dia, apakah ada kesengajaan supaya dia cepat tertangkap atau tertangkap begitu, atau kira-kira dari pemeriksaan atau percakapan dengan pelaku ini ada petunjuk yang menguatkan bagaimana latar belakang dia, kenapa kok identitasnya bisa ditemukan di lokasi? Ya, kalau melihat dari perbuatan yang dia lakukan ya, tersangka ini kan lulusan SD. Ya, lulusan SD, kemudian dari pemeriksaan psikologi juga dia itu memang orang yang pendiam. Jadi cenderung diam gitu, tidak banyak bergaul dengan orang lain. Dan saya rasa pada saat dia booking kamar penginapan, itu dia sesuai dengan alur yang biasanya dia lakukan atau yang biasanya orang-orang lakukan pada saat menginap di suatu penginapan, meninggalkan KTP. Kemudian setelah meninggalkan KTP, dia mendapatkan kamar, dia melakukan aksinya. Apakah dia lupa atau apakah dia itu panik? Kami belum mendalami sampai sejauh itu, tetapi memang KTP yang ditinggalkan ini adalah KTP dia. Jadi kalau menurut dari sisi penyidikan, ini suatu keberuntungan bagi kita untuk bisa menindaklanjuti atau mencari pelaku dari perbuatan mutilasi ini. Jadi kita melihatnya dari sisi penyidikan ya. Di setiap kejahatan itu pasti ada Berusaha mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam. Lalu ada yang
Dalam konteks ini jaksa diperkenankan untuk membuat perkiraan pasal sebelum berkas dilimpahkan dari polisi ke pengadilan, Pak? Jadi kita hanya menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu di situ sudah ada pasalnya. Walhasil nanti hasil penyidikannya seperti apa dan pasal yang disangkakan apa. Jadi nanti hasil penelitian itu nanti yang bisa kami untuk mencocokkan apakah pasal yang disangkakan itu sudah pas atau belum. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang belum pas, kira-kira pasal yang mana yang pas. Tapi tentunya ini sesuai dengan alat bukti yang